Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Puji Tuhan, satu hari yang indah yang Tuhan siapkan kepada kita semua. Kita boleh melewati sepanjang hari, kita boleh istirahat, bahkan kita boleh diizinkan Tuhan untuk menikmati hari yang baru saat ini. Mengawali aktivitas kita hari ini, saya rindu untuk membagikan pelajaran firman Tuhan yang boleh menguatkan kita dan membawa kita untuk lebih setia lagi kepada Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Sebelum itu mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan terbesar kami saat ini, Roh Kudus Tuhan, menempati dalam pikiran kami sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, amin. Oke. Judul renungan kita di pagi hari ini adalah di tengah kekacauan ada damai. Sekali lagi, di tengah kekacauan ada damai. Ayat intinya saya ambil di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Ini satu ayat perenungan buat saya secara pribadi juga dan untuk kita semua, bahwa bagaimana Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Itu bukan, kalau kita bisa lihat ya di ayat ini, kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jadi damai sejahtera yang Tuhan berikan ini bukan seperti yang dunia berikan. Maka dari itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ketika kita melihat kondisi dunia saat ini ya, bagaimana kemerosotan ekonomi, kekacauan, perang di mana-mana, kemudian masalah pribadi, tekanan hidup, masalah pekerjaan, baik itu di pekerjaan, keluarga, berjemaat, dan bermasyarakat, mungkin kita bisa melihat bagaimana kekecewaan ini terjadi. Tapi, apa yang di sini Tuhan ajarkan kepada kita bahwa walaupun di tengah kekacauan ini, ada damai yang Tuhan janjikan. Di mana kita sudah membacakan tadi bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat bagaimana kekacauan, kemudian berita buruk yang datang kepada kita, masalah-masalah yang terjadi, apakah kita gelisah atau merasa damai dengan ketika mendengar berita-berita buruk terjadi? Tentunya di sini kita diajarkan bagaimana kita tetap memiliki pengharapan, memiliki damai sejahtera ketika kita melihat berita-berita yang buruk kita dengar, kemudian masalah-masalah. Pasti memang secara manusia kita ada rasa gelisah. Di sana terjadi peperangan dan di sini terjadi kemerosotan ekonomi, kelaparan dan lain sebagainya, pasti ada rasa gelisah. Tapi di sini Tuhan mengajarkan kita semua bagaimana kita harus tetap memiliki pengharapan bahwa ada damai di dalam kekacauan terjadi. Damai dari dunia memang bersyarat. Harus ada ketenangan, kestabilan, atau keberhasilan. Tapi damai dari Yesus melampaui situasi. Itu adalah damai yang tetap ada meski badai hidup mengamuk. Memang seperti itu ya. Kalau damai yang ditawarkan oleh dunia itu pasti ada persyaratannya, yaitu apa? Harus tenang, kemudian harus sukses supaya kita tidak khawatir. Dengan masalah yang ada kita tetap ada uang misalnya untuk beli makan dan lain sebagainya. Tapi di sini damai yang Tuhan berikan itu tidak ada persyaratan. Walaupun di suatu kondisi yang sulit, di suatu kondisi yang saat ini kita alami hal yang buruk, tapi damai yang Tuhan berikan itu pasti selalu ada. Karena di saat hati kita mulai gentar dan pikiran kita terasa berat, datanglah kepadanya. Ingatlah bahwa Yesus tidak berjanji untuk menghapus semua masalah, tetapi Ia menjanjikan hadir dan memberikan damai untuk masalah itu. Sudah jelas ya bahwa ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak menghapus masalah itu, tapi Dia datang untuk apa? Untuk memberikan damai kepada kita supaya kita dengan hati yang tenang menghadapi masalah itu. Ya, jadi ketika kita ada masalah, ketika kita mendengar suatu kondisi yang buruk terjadi, dan kita datang kepada Tuhan, Tuhan bukan menghapus masalah kita. Biasanya kan kalau kita masalah, Tuhan bantu masalah saya, dan akhirnya masalah itu
tiba-tiba hilang, tidak. Tapi di mana ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan datang kepada kita untuk memberikan damai supaya kita boleh menghadapi masalah itu dengan hati yang tenang, ya. Jadi pelajaran di pagi hari ini sungguh luar biasa bagi saya juga. Mudah-mudahan kita boleh ambil pelajaran melewat renungan di pagi hari ini, menguatkan kita semua bahwa bagaimana ketika kita dihadapkan satu masalah dan kita meminta pertolongan Tuhan, ingat Tuhan bukan menghapus masalah atau menghilangkan masalah, tapi Dia ingin memberikan damai kepada kita supaya kita boleh menghadapi masalah itu dengan hati yang tenang. Biarlah di sepanjang hari ini kita boleh menghadapi masalah-masalah yang ada dengan hati yang tenang dan damai, tentunya yang diberikan oleh Yesus itu sendiri. Saya berdoa Yesus, amin.